Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, suruhlah berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 199. Pertama kali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan mengucapkan kalimat pujian alhamdulillah. Kan tetapi mengucapkan alhamdulillah tidaklah satu-satunya cara kita bersyukur. Bahkan tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah. Syukur itu tentu harus diiringi dengan menggunakan segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat itu sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan yang lalu kajian akhlak kita tentang sifat terpuji as-saja'ah, yang artinya adalah berani. Malam hari ini masih tentang sifat-sifat terpuji, akhlak yang baik, yakni al-afwu. Al-afwu yang artinya adalah pemaaf. Tentu bicara soal pemaaf bukanlah sesuatu yang asing di telinga dan pengetahuan kita. Ya. Sikap mental ini, Bapak Ibu sekalian, sikap mental orang yang senang membebaskan dan membersihkan batinnya dari kesalahan orang lain dan tidak mau memberi sanksi atas perbuatannya, itu namanya pemaaf. Jadi orang lain yang bersalah atas dirinya, lalu dengan senang hati dia bebaskan, dia bersihkan batinnya dari kesalahan orang lain tersebut. Itu namanya memberi maaf, pemaaf. Jadi tidaklah disebut memaafkan orang lain kalau hanya dari sisi lisannya saja. Karena ada sering ucapan Abasawa lah memaafkan mah, cuma malu pun ndak bisa. Nah, kan itu kalimatnya. Namun ingin tegaskan, kalau itu yang terjadi, kita belum memaafkan. Jadi kalau ada ucapan amulah memaafkan tapi meluput tidak bisa, itu namanya alun memaafkan lah.
Kenapa? Yang memaafkan itu adalah kata hati. Jadi sini disebutkan sikap mental seseorang yang senang, lapang. Dia bebaskan, dia bersihkan hatinya, batinnya dari kesalahan orang lain, dan dia tidak memberi sanksi atas perbuatan orang itu. Nah, itu namanya memaafkan. Yuba alai ya barek mah memang barek. Ya, tentu tidak mudah memaafkan orang. Apalagi kalau orang itu telah melakukan kesalahan yang berat. Ya, kalau istilah orang, Pak Ibu sekalian, kalau pedang melukai tubuh masih banyak obatnya. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Tapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak ada obatnya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang betul-betul ingin mendapatkan kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang pemaaf. Dia tidak menjadi orang yang sebaliknya, orang yang pendendam. Jadi tidak ada rasa dendam dan marah di dalam jiwa orang yang pemaaf. Jadi sekali lagi, jadi kan kalau curhat langsung pengalaman, ya berulang-ulang, petang salah minta maaf, petang salah minta maaf, ya. Beku akan tahu jawabannya nih, akan tahu jawabannya. Karena baru mulai, sabar dulu, Ibu sekalian. Pertama apa Ibu sekalian? Nah, ini sudah ungkapan yang biasa kita dengar, bahkan ini memang diajarkan. Memberi maaf bukan meminta maaf. Ya, yang disuruh itu memberi maaf, bukan meminta maaf. Mana yang lebih baik? Memberi maaf. Nah, tadi dalam Quran, Pak Ibu sekalian, yang telah membacakan khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Ya, berilah maaf itu kan perintah Allah. Khuzil afwa. Enggak mintalah maaf, enggak bantu itu dah. Tapi berilah maaf. Ya. Diminta, tidak diminta, maafkan. Sedang diminta saja, sedang tidak diminta saja, suruh kita. Apalagi kalaulah orang meminta maaf kepada kita, maka maafkanlah ia. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, manusia Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya, ya, kalau ada orang menyakiti awak, mengecewakan awak, ya pastilah siapapun orangnya. Bahkan seorang sahabat yang mulia, sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah marah, pernah kecewa dengan orang. Bahkan kisahnya ini Allah firmankan dalam Quran surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat yang ke-22, surat 24. Ya, bunyi ayatnya, wala ya'tali udzul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Jadi menurut para mufassir, Pak Ibu sekalian, asbabun nuzul dari ayat ini, jadi ada Abu Bakar ini punya keluarga, ya, namanya Mistah, ya. Jadi Abu Bakar suka membantu Mistah, tolong bantu disedekahi, ya Pak Ibu sekalian. Tetapi kemudian jemaah rahimakumullah, kalau istilah orang air susu dibalik jual itu. Mistah justru termasuk salah seorang yang ikut menfitnah anaknya Abu Bakar yang juga istri Rasulullah SAW, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia ikut. Nah, si anak ndak kasaki hati, ndak kaberak. Lah dibantu, lah ditolong, tapi nyo ikut lo pada itu. Tapi kemudian Pak Ibu sekalian, ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Mistah nyo bersumpah, namanya ndak kaden tolong awak lai do. Mulai hari kini ndak kaden tolong, ndak kaden bantu le dah. Yesusu di balik itu lah bantu itu ambo tapi ikulah balasannya. Benar Ibu sekalian. Tapi kemudian turunlah ayat ini, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-22. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Di ketika ayat kau diberitahu, maka kemudian beliau menarik ucapannya tadi dan memaafkan si Mistah tadi, yang pada awalnya sumpah nak dibantu-bantu, nak kalian tolong-tolong lain, cuba mana lah, besok mengadu kalian cuba lah, nak kalian tolong. Tetapi lah turun ayat kau, maka Abu Bakar kemudian memaafkan. Ini Pak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat jemaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu apa maaf beliau, ya tidak ada bandingnya lah. Bah orang menyakiti beliau, tapi bah beliau memaafkan orang, ya beliaulah uswah. Di antara yang acok disabui, acok diceritakan, Pak Ibu dikisahkan, Pak Ibu sekalian, ada orang yang meludahi Nabi ketika pai sembahyang, lalu tiba hujan lokal dari atas, tiba di kepala, ya cok Pak Ibu sekalian. Lah suatu hari Pak Ibu sekalian, Nabi lalu situ ndak ada lagi, ada ludah, malang kanan awak kan itu, ya abang sudah itu lalu lu selindak aja ada orang. Jadi heran lo Nabi kan, ya labara hari malang kanan ludah awak kok ndak dole. Akhirnya ditanya sama langganan ambo. Langganan itu ya Rasulullah, langganan orang bagi hujan lokal ludah. Oh si anu yo inyo sakit mah labara hari ko ndak takau keluar rumah. Kecil Nabi, patutlah. Ya, selesai solat Pak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, ambil makanan, kemudian mendatangi rumah orang tadi, langganan tadi, ketok pintunya. Siapa? Muhammad. Nanganang Muhammad tapi camai rusuhannya kan. Andi rusuhannya, lain dak kepai mambaleh dandamnya kemari ko. Dan sedang sakit lo ko. So dalam. Ya, kok tiba dia kabar dia nantara so
kan itu. Yo Zaki ya Muhammad. Ya. Nah, ya Bapak Ibu sekalian diludahi Bu. Ulang-ulang. Ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, dan mungkin untuk memudahkan lebih ingatan kita, yang sering pula kita dengar, yang hidup di zaman di zaman-zaman awal lah, walaupun tidak basulo dewa. Bagaimana pemaafnya Buya Hamka? Nah, kalian tahu kisah aja, diulang-ulang. Siapa di antara Buya Hamka musuhnya yang paling besar? Ada setidaknya dua. Satu Bung Karno, yang satu lagi Pramudia Anantatur. Bung Karno presiden, Pramudia Anantatur seorang wartawan dan juga seorang penulis handal hebat. Ya, dia berkawan dengan Buya Hamka. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat membaca sejarah, Buya Hamka akhirnya masuk penjara juga tidak terlepas dari peran dua orang ini. Ya, karena berbeda alur politik, akhirnya Buya Hamka di penjara. Buya Hamka masuk penjara Bapak Ibu sekalian karena persoalan itu berang marah, tidak. Ya, dia justru menyelesaikan tafsir Al-Azharnya di dalam penjara. Tikala keluar lah bebas Buya Hamka, datanglah waktu. Apa waktunya? Datanglah utusan istana ke rumah Buya Hamka. Siapa Anda? Saya utusan istana. Ada apa? Mengabarkan bahwa Bung Karno presiden meninggal. Lalu ya, setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau beramanah, berwasiat. Apa wasiatnya? Kalau nanti saya meninggal dunia, mintalah Buya Hamka yang mengimami sholat saya. Ketika itu disampaikan, apa respon Buya Hamka? Tidak ada Buya Hamka pikir panjang, ganti pakaian, langsung berangkat. Nah, kalau tiba dia Wak, bagi kira ada orang memasukkan awak ke dalam penjara lah, itu meninggal orang kok. Ya, minta tolong lo anaknya, minta tolong lo judan lain sebagainya, datang. Kira kalau bawa Pak. Ya, mungkin bentuk itu saja dia. Bagi sihnya ya tolonglah imam aja. Kan imam nanyain saya datang aje baca itu lah. Nyo dulu nak masuk nak bola penjara aja. Tapi Buya Hamka memaafkan. Itu juga dengan Pramudia Anantatur. Ya, ketika Pramudia anak menantunya ya belum jadi menantu, dia datang ke rumah Buya Hamka. Siapa Anda? Saya anaknya Pramudia Anantatur. Mau apa? Ini siapa? Ini calon suami saya. Dia seorang mu'alaf. Ya, dia ingin belajar Islam. Kata ayah, suruh belajar dengan engkau wahai Buya. Ya, tidak ditolak Buya Hamka, Bapak Ibu sekalian, diterima. Ya, dia belajar dengan Buya Hamka. Inilah contoh-contoh orang-orang yang ya begitu mudah memaafkan orang lain. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Dia tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau pemaaf dan mendamaikan. Nah, itulah gambaran tentang salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau seorang yang pemaaf dan senang mendamaikan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian di dalam surat Ali Imran, ini juga ya, ada perintah ini. Ayat 134. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya.
dan orang-orang ini ayat 134 135 mulai situ ya, wal alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas ya, sampai ayat 135. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya, kemudian wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ini Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyuruh, yang menganjurkan kita menjadi orang yang pemaaf. Dalam sebuah riwayat dari Ad-Dahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah pernah, manakah orang yang suka mengampuni dosa sesama manusia, maksudnya memaafkan. Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mau dan senang memaafkan kesalahan orang lain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Ini dalam riwayat yang lain, siapa yang memaafkan saat dia mampu membalas. Kalau memaafkan di saat awak memang tak badayo, tak telok, awak itu kan biasa saja itu. Bahan tak dibalik, bahan kamu balik. Ya, jadi pengkalangannya kadang, agak ada yang gola letoy, ada telok dan ya, Bapak Ibu sekalian. Itu kan biasa saja, tak tahu nya. Aku nak. Dia memaafkan orang, tapi dia sungguhnya mampu membalas. Ya mungkin tak letoy dia, namun tak mungkin tak secara fisik. Kalau bentuk di pegawai ni ya hanyalah jadi komandan lo gitu ya. Kalau jadi nak wah. Kalau orang pendendam, cuba dia. Lah, hanyalah cibo lo nak. Beko rasoi lah kuat. Itu kan artinya punya kesempatan untuk membalik itu. Ya pimpinan mah. Ya, kalau cibo dia pun ada namanya dendam politik. Ya, kalau ada pegawai-pegawai dulu nandak mau dukung acapan salah. Ini tuh. Bapak Ibu sekalian, tapi tidak. Dia tidak mau membalas. Ya, walaupun dia mampu membalas, dia justru memaafkan. Sudahlah, yang berlalu sudah berlalu, sudah. Sekarang kita tatap masa depan. Ya, kalau tiba di tadi politik, ayolah sudah, itu kan pemilu dulu, itu kan pilkada, lah selesai, kini kita mulai buka lembaran baru. Masya Allah. Jadi kalau ada orang, siapa saja yang memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Kemudian juga memaafkan, ternyata jemaah rahimakumullah, juga bukan hanya berbuah pahala surga, tetapi juga baik buat kesehatan rohani dan jasmani kita. Nah, apa diantaranya Bapak Ibu sekalian? Anakku bisa dipreso, ya, bisa dibuktikan apakah memang orang yang suka pendendam, yang tidak mau memaafkan orang, ada tidak hal yang seperti ini dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Tadi disebutkan bahwa memaafkan akan berdampak baik buat kesehatan rohani dan jasmani. Ya, disebutkan oleh para psikolog. Ya, misalnya di sini disebutkan
Apa di antara orang yang memaafkan manfaatnya secara rohani? Pertama disebutkan Bapak Ibu sekalian, orang yang memaafkan akan mampu mengurangi stresnya. Nah, buktikan kalau awak pandandam banyak menyimpan dendam dengan orang lain, lihat doyo orang dan salah kawak itu diinge-inge tadi. Apa dampaknya? Gampang stres. Gampang stres bu. Apalagi kalau memang basobok lo orang-orang kan tadi bermasalah juga. Ya, apa yang pasah ada lo kau sebut. Apa yang kamu saji ada lo sebut. Apa yang surau ada lo sebut. Ada cara arisan RT ada lo sebut. Pokoknya di mama saya ada saya lawan, ada saya orang wana sakit tiga orang. Ya, ndak mau maafkan Pak Ibu sekalian. Alah mau stres lah dia. Tentu awak alhana mau tak. Tak nyaman, tak tanam ada, tak pikir je tu. Ya, alah, tak pikir je langit kepala. Ujung-ujung stres. Ibu sekalian, kadang-kadang ujung-ujung keluar lagu. Kalau lagu-lagu apa namanya? Dulu ada lagu-lagu dangdut kan bentuk orang kamati saya lagu kayak. Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita mau memaafkan secara rohani akan membantu mengurangi stres. Tak ada lawan. Kamu kawan. Ya, kemana saja, di mana saja. Bapak Ibu sekalian, ini kau harus pakai. Jadi tak boleh awak dandang orang, tak boleh kau dicari lawan, kau step lawan. Seadanya orang kau lawan, bentuk awak sentiap. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tersinggung seketik, alah sikit hati. Gampang mana penyinggung. Kalau istilah orang kini baperan. Boleh baperan. Ya, baper. Bawa perasaan sesedonya. Sekalian. Aku ibu-ibu agak rawat tuh, Bu. Jadi jangan segalonya ke baperan tuh. Saya bawa perasaan. Ya, kadang-kadang tak tentu ujung pangkalnya deh. Awak lah bermasalah. Tapi misalnya Bapak sekalian, kadang sederhana saja. Selisih jalan aja orang tua sapunya tak menyawi dah. Alah lah berang loh. Dan besok coba lo lah dan sapu lo besok lagi. Itu. Padahal orang nanti sapu tadi inyo tak menyawi mungkin sedang ada masalah. Wah menyapu. Masalahnya bisa saja tak kadang. Nyo kadang mungkin adonan fokus sedangnya pikiran awak sapu tak kena atau sapu dah tiunda lain kadang dan nyo kan menjawi kau main ngongkot tercelakaan no. Kan bisa saja tu. Sekalian. Atau nyo lain nama menjawi tapi sedang sakit gigi juga. Kemana nyo menjawi? Awak lah berang lo. Lah, besok itu sapu-sapu lah itu. Ya, bentuk kami jo Pak Ketua Ustaz John di Lampang badminton. Kadang dulu kawan nak mau nyapu gara-gara ada kalah, guys. Ya untung aja lah do Pak Ketua. Kalau bisa dia. Ndak aja nak do. Ya, Ibu sekalian. Apa itu Pak Ibu sekalian? Jadi kalau awak pendendam tu hanya aduh situ. Ya, stres ada angin kepala boleh pikir. Jadi kalau awak pemaaf, tak dulu masalah awak. Nak senayan jari, Pak Ibu sekalian. Mengurangi stres tu, meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, hidup ko energi positifnya. Jadi orang nampak maaf ko, ya Pak Ibu sekalian kawan banyak. Ya, kawan banyak Bu. Ya, orang senang. Tak ada nak bagi orang, ya wak. Tak ada lah masalah, ya deh maafkan nampu petang, ya tak ada masalah, hal biasa saja tu mah. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kualitas hidupnya meningkat. Kemudian, ini Bapak Ibu sekalian sebutkan oleh psikolog juga, ternyata memaafkan itu juga akan membantu kita mengatur emosi kita. Dia tidak meledak-ledak Pak Ibu sekalian. Tidak gampang marah. Jadi kalau ada awak Pak Ibu sekalian gampang marah. Gampang bangi. Stek bangi. Stek tersinggung. Stek ko. Itu Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, menjadi orang yang pemaaf ternyata membantu kita untuk mengatur, mengendalikan emosi. Jadi emosi stabil. Ya, kadang-kadang Pak Ibu sekalian di jalan saya kami apa-apa kok ambo oto saya nak mulai emosi.
potong oto orang pantangan lo, inyo lo kemotong. Nama motong ko kijang kotak lo, oto recak potong ni kijang kotak. Panela ting. Kalau emosi itu baru sekalian. Kemudian jemaah rahimakumullah, satu lagi, ternyata memaafkan itu juga membantu kita, memudahkan kita memaafkan diri sendiri. Ada enggak Bapak Ibu sekalian, awak pernah merasa masalah saya judiri awak seorang? Ya, lama tu berulang-ulang. Judiri awak seorang, marah kepada diri sendiri. Badan kau bantu ikut tadi, bagus untuk itu. Berulang-ulang lama tu, tak bisa memaafkan diri awak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain, maka secara psikologi, secara rohani akan memudahkan pula diri kita memaafkan diri kita sendiri. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, ini sudah sebutkan. Apa manfaatnya secara fisik? Orang yang pemaaf itu secara fisik, ini disebutkan, mampu menjaga kesehatan jantung. Ya, orang-orang penyakit jantung salah satu yang perlu dipelihara, jangan sampai pembangi bana, jangan sampai pendandam ni dia. Apa tambah jantung sakit jantung awak dia tu. Ya, mudah saja memaafkan. Ya, ikut dia tu nya mangki jantungnya tu sedang bangi ke bininya. Banyak tu sedang bangi ke anaknya. Banyaklah masalah. Jadi kalau tergaduh tekanan darah awak tergaduh, katanya tentu dokter akan lebih tahu, bisa merinci. Jadi kalau ketika awak tu menyimpan dendam, akan tekanan darah. Kemudian di kepala awak lain sebagainya, ke jantung awak. Ibu-ibu sekalian. Ya. Ternyata bukan hanya itu, memaafkan orang lain, gampang memaafkan orang lain, ternyata juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, istilahnya imunitas awak terpelihara kalau kita gampang memaafkan. Ya, tapi kalau awak gampang ini dan itu, maka imunitasnya, sistem kekebalan tubuh pun bermasalah. Dan ini yang ketiga, Pak Ibu sekalian, memaafkan, gampang memaafkan akan meningkatkan kualitas tidur kita. Kalau awak pendendam tu kira ba'ala lo awak. Kadang nyalang kalaluk tapi kira lah orang gua. Ya. Tentu jadi warasian juga kan. Ya. Jadi nak lerang setiap orang. Jo lalu bermasalah. Anang kalian bedonyo apa? Orang nanawa berangi tadi, nanawa tak mau maafkan, hanya lawa karuan laloknya, nanawa tak yo dah. Ibu sekalian. Jadi intinya apa? Kalau awak pendendam tu Ibu sekalian, pada akhirnya muaronyo nampak negatifnya untuk awak, dan untuk orang. Berang awak orang tak mau maafkan, ya sudah ya. Awak akan ayo Pak Ibu sekalian. Ya, sehingga jemaah rahimakumullah, ini dampak baiknya. Jadi kalau kita mau memaafkan, gampang memaafkan orang, maka secara fisik akan membantu, akan meningkatkan kualitas tidur kita. Tentu Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang lainnya. Jadi bisa tanyalah kepada dokter ya, terutama mungkin psikolog dan lain sebagainya. Tuh kalau awak pandandam ko Pak dokter, Bu dokter, dampaknya kawak. Ini Pak Ibu sekalian yang rahimakumullah. Lalu memaafkan koyo ware, Pak. Caronyo, resepnya supaya awak mudah memaafkan. Ada di antaranya Pak Ibu sekalian, terapinya yang bisa awak lakukan supaya awak gampang memaafkan. Ada antaranya pertama, ingat diri awak, sadarkan diri awak Pak Ibu sekalian bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salah. Katon ke diri awak, ndak ada orang, ndak ada kita manusia ko nan ndak pernah buat salah. Ya, jadi ndaknya ndak orang sana salah rempak dah. Awak pun pernah salah. Walaupun mungkin salah awak tak ke orang nak buat salah awak tadi, tapi bisa jadi ke orang yang lain. Ya, jadi orang buat salah kau, bisa jadi awak memang buat salah lo ke orang lain.
Itu ingin diri awak Bapak Ibu sekalian. Awak kita ko adalah hamba yang tidak luput dari salah. Pasti Bapak Ibu sekalian. Kecil besarnya, banyak atau sedikitnya, kita pernah buat salah kepada orang lain. Di ketika ada orang buat salah kawa, supaya awak gampang memaafkan, cepat memaafkan, ingin diri awak, ya Allah, hai fulan, ya, karena lo kesalahan, kau kan pernah lo masalah, ya. Kalau perlu sabui si kasih awak buat salah, sianan pernah awak sakiti, ya, karena Allah itu ketika itu ingatan awak itu tuh bantu itu mengasuh awak merasa semua manusia pernah punya salah, maka itu akan membantu kita, memudahkan kita memaafkan orang lain. Di makanya sedoi istilah orang gajah di pelupuk mato tak nampak, tungau di suarang lawi nampak. Itu kelemahan awak. Nan nampak gua awak salah orang saya, nan salah awak nak nampak. Ya, sehingga awak batu tarui saya. Ini ibu-ibu ya celik di kadang di media sosial itu kan itu. Bu-ibu ni pasal 1 tak pernah salah. Pasal 2 kalau salah apalagi pasal 1. Itu bilangnya pasal salah. Kan ikut. Apa baca di medsos. Apa iyo ditutun ya. Ndak lo sadonya mungkin ya. Ya. Ndak pernah salahnya waktu tarik saya. Ya. Tapi banyak yang bentuk itu. Oh, banyak yang bentuk itu. Ya, termasuk kadang-kadang ke suami. Ndak mau salah, pokoknya batu tarik saya. Aku lagi dapet suami nan lagi lapang hati, yang mujur malah. Aku dapet lo lah suami nan gak kareh lo hatinya kan lah. Hanya salah dan kau mah biarlah. Pai je lah dan dari rumah kau baru ala painya beko ala tapi lo rusuh. Kan itu. Pandiang lo mencari. Hati-hati tu bu. Kadang dia arok burung tabang tinggi punai di tangan malepeh kan. Ya. Dek salah suami sakit, alah non salah sakit itu ingat lama-lama. Kadang lah 20 tahunan lalu salahnya apa sabik lo kini balik. Jangan bentuk itu lah. Ya. Itu cara pertama, cara kedua. Ini ada bahasanya begini. Ini bahasa. Ya kalau ada orang salah sama kita, kalimatnya apa? Ya sudahlah. Maksudnya sudahlah. Ya mau ingin mana, mau apa-apa mana ndak lo adonya ndak ya merubah keadaan. Itu kalimatnya. Sudahlah. Ya sudah. Maafkan amboni, maafkan. Ya ndak lah. Sudah. Alhamdulillah. Ndak kena-kena ndak. Aku maunya lah Bapak Ibu sekalian. Dipelihara juga ini dan Bapak Ibu sekalian, tak juga menyelesaikan masalah. Ya, mengingatnya tidak akan merubah keadaan. Ya, sudah. Ya, lupakan saja. Habis. Tidak ada gunanya. Ya, ini. Dan hentikan pikiran balas dendam. Awak harus membalik itu mah. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ini mah konya jangan cocok lo nonton film India. Film dia kan itu, film laga atau film malam. Pokoknya kalau nyo ada keluarga ini tu beko baliknya tu pokoknya sepi. Kadang-kadang secara psikologi anak-anak kalau nonton bentuk itunya tertanam lo di anaknya. Ya, ini lo balik. Ya. Jadi wajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau ang balik kok, aku dampaknya kok untung rugi. Ya. Nah, jadi enggak usah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kampe, ini cara. Kadang kalau kita memaafkan, ya Bapak Ibu sekalian, kau nyulang balik. Kecil ini dia tadi, ulang balik. Ada salah satu cara supaya kita gampang memaafkan dan tidak berulang-ulang. Boleh kita menghindari, ya, bertemu dengan dia, berinteraksi dengan dia kan sudah dimaafkan, sudah. Awak hindari saja, bukan kita membenci dia, tetapi untuk menjaga supaya jangan nanti berulang. Sama ni datang ke kantor kuah, cakap laki bini, ni ingin damai, ya. Ketika awak telusuri masalahnya, Bapak Ibu sekalian, ditanya Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan awak? Kalau nyoba balik, nyoba ulang nyoba baliknya, tuan. Maka kalau itu terjadi apa jalan keluarnya?
maka pilihannya lebih baik dia berpisah daripada dia saling menyakiti. Kamu memaafkan, Anda memaafkan, Bapak maafkan, Ibu maafkan, ya sudah. Tapi supaya kami tidak bermasalah terus, supaya tidak batang katarui, supaya tidak ada dendam di hati, ya sudah, akhirkan saja. Itu kanlah batilah bare mana masalah tu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bentuk ini dia tadi ya, kalau sebuah orang bentuk itu nak jangan bermasalah tari lo, ya sudah maaf sekali. So itu ya jaga jarak bukan berarti kita benci, kita menjaga jarak supaya jangan berulang kali hal yang seperti itu. Mudah-mudahan dan persoalannya di dian tadi itu lain orang dake. Yang membedakan dawa, anak awak. Kalau orang Jawa ni dian tidak masalah benar kan? Bani, misalnya kita hindarkan. Kalau ada kantor kan pandai saya aja tu. Oh masalahnya bisa ulang lagi. Kita cari jalan. Itu lo gunanya kadang mutasi, kau Bapak Ibu sekalian. Jadi mutasi itu bukan hanya persoalan namanya penyegalan sebagainya. Enggak, kadang-kadang ketika di ruangan tu si A jo si B tidak kondusif. Itu Bapak Ibu sekalian, itu gunanya pimpinan arif bijaksana. Nih harus dipindah. Kalau ndak bekonyo semuanya bekonyo bercakap cari sih. Makanya organisasi ndak jalan dengan baik, maka dipindah. Boleh Bapak Ibu sekalian. Apakah dia memutus hubungan silaturahmi? Tidak, dia justru ingin menjaga hubungan silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, sama jurang kalau dia kakak bo. Kadang lah dake lo baru nak cakap panjang sih. Biarlah sekali-sekali bersuhu tapi rindunya mantap, rasanya Bapak Ibu sekalian. Itu coba calik kadang-kadang anak jaminan tu bagai lasa rumah tinggal barunya bakat tumpeh. Lainnya sih rumah tu nyapain calik mintu sekali. Justru elok hubungannya. Benci dia tidak. Mungkin ada hal yang memang membuatnya tidak bisa satu atap. Biarlah nyon berjarak, tapi pada akhirnya dia bisa menjaga hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang pemaaf. Jangan menjadi orang yang pendendam. Jadi orang yang pemaaf, dunia akhirat lahir batin banyak kebaikan. Tapi kalau menjadi orang yang pendendam, dunia akhirat lahir dan batin susah awak dibuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.